Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita bersyukur seraya memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semuanya. Dan di antara nikmatnya yang terbesar adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lainnya yang begitu banyak tidak bisa kita menghitungnya. Di antara nikmat itu pula nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat belajar agama Islam, nikmat penjagaan Allah SWT dari wabah corona COVID-19. Dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menjaga kita, kaum muslimin, khususnya di Indonesia ini dan umumnya di seluruh dunia, dari wabah yang satu ini. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan singkat kali ini kita akan membahas adab al-janazah wa ta'ziyah, etika jenazah dan ta'ziyah. Yang pertama, al-isra'u fi tajhizi al-janazati wa dafniha. Al-isra'u fi tajhiz al-janazah wa dafniha. Bersegera mengurus dan merawat jenazah serta menguburkannya. Takhfifan ala ahliha wa rahmatan bihim. Ini dalam rangka meringankan beban keluarga jenazah, dan sebagai belas kasih kepada mereka. Di hadis Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dhalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Muttafaqun alaih. Kenapa kita disuruh untuk bersegera mengurus jenazah dan menguburkannya? Karena di sana ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asri'u bil janazah, bersegeralah kalian dalam mengurus jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Ya. Maka jika jenazah ini adalah jenazah yang baik, maka ini adalah sebuah kebaikan yang kita bersegera mempersembahkannya kepada jenazah tersebut. Wa in taku siwa dzalika fasyarun tad'unaha an riqabikum. Namun jika jenazah ini adalah sebaliknya, jenazah yang tidak baik maksudnya, maka ini adalah sebuah keburukan yang kita juga bersegera menanggalkannya dari pundak kita. Muttafaqun alaih. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka alangkah baiknya jika pengurusan jenazah ini disegerakan, jika memang tidak ada halangan yang
Berarti ya, tidak perlu kemudian menunggu lama-lama. Karena ini adalah sunnahnya. Sunnah di dalam mengurus jenazah. Bersegera untuk diurus, kemudian bersegera untuk disolatkan dan dikebumikan, dikuburkan. Ya, tidak berlama-lama membiarkan jenazah. Ya. Kemudian etika yang kedua dari etika jenazah dan ta'ziyah adalah adamul buka bisautin alin. Ya, tidak boleh menangis dengan suara yang keras. Wa adam an-nuwah wan nadab wa syakkil juyub, dan tidak boleh meratap, merobek-robek baju. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Rawahul Bukhari. Kenapa dilarang menangis dengan suara yang keras, yaitu meratap? Tidak boleh merobek-robek baju, tidak boleh menampar-nampar pipi. Di sana ada sabda Nabi Muhammad SAW, laisa minna, kata Nabi, bukan golongan kami. Siapa? Man latamal khudud, orang yang menampar-nampar pipinya. Wa syaqqal juyub, merobek-robek bajunya, pakaiannya. Wa da'a bida'wal jahiliyah, dan yang menyeru dengan seruan jahiliyah. Seruan jahiliyah adalah an-niyaha, meratap. Ini terlarang di dalam Islam. Ketika ada kematian, ya, seseorang yang meninggal dunia, maka dahulu kaum jahiliyah, mereka mempunyai sebuah kebiasaannya, itu menampar-nampar pipi, memukul-mukul pipi. Ya. Jadi keluarga mayit memukul-mukul pipinya. Ya, kemudian apa? Merobek-robek pakaiannya. Ya, dan melaksanakan niyahah, meratap. Ini adalah hal-hal terlarang. Tidak boleh seorang muslim mengikuti adat jahiliyah seperti ini tatkala ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal dunia. Hendaknya dia bersabar. Ya, ihtisab, mengharap pahala dari Allah SWT. Kemudian etika jenazah dan ta'ziyah yang ketiga adalah yustahabbu murafaqatul janazah hatta tudfan. Disunnahkan mengiringi jenazah hingga ia dikuburkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man syahida al-janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghadiri jenazah hingga ia disolatkan, maka baginya pahala 1 qirat. Dan barang siapa yang menghadiri jenazah hingga ia dikuburkan, maka baginya 2 qirat. Ya. Qila, maka ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa mal qiratani, apa yang dimaksud dengan 2 qirat? Beliau SAW bersabda, mislu al-jabalaini al-azimaini. Qala mislu al-jabalaini al-azimaini. Ya, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan 2 qirat adalah pahala sebesar 2 gunung yang sangat besar. Hadis ini muttafaq alaihi. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka di sini ada perbedaan. Ya. Ada perbedaan antara orang yang menghadiri jenazah, ya, sampai disolatkan saja karena mungkin ada keperluan, ya,
sehingga ia tidak bisa menghadiri sampai penguburan jenazah, maka orang seperti ini dapat 1 qirot, pahala 1 qirot. Ya. Seperti pahala sebesar gunung yang sangat besar. Namun bagi orang yang menghadiri prosesi jenazah hingga dikuburkannya jenazah, maka pahalanya lebih besar. Ya, mendapatkan 2 qirot, yaitu pahala sebesar 2 gunung yang sangat besar. Intinya di sini apa? Ya, di antara etika jenazah dan takziah yaitu apa? Disunnahkan mengiringi jenazah hingga dikuburkan. Ya. Dan inilah yang terbaik. Akan mendapatkan 2 qirot pahala. Kemudian etika selanjutnya as-sana'u 'alal mayyiti bi dzikri ma'athirihi wa mahasinihi. Ya. Hendaknya kita memuji-muji mayit, ya, dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit. Ya. Wa adam ta'arrud li isaatihi. Wa adamu at-ta'arrud li isaatihi. Dan hendaknya kita tidak mencoba untuk menjelek-jelekkan keadaan si mayit ini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena di sana ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu al-amwat. Janganlah kalian mencela orang-orang yang sudah mati. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena mereka telah sampai kepada hal yang dulu mereka perbuat. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka jika ada jenazah, jika ada mayit, ya, sebutkan kebaikan-kebaikannya, sisi positifnya. Jangan menyebutkan keburukan-keburukannya karena ini terlarang. Ya. Jangan mencelanya karena ini terlarang. Jangan menghardiknya karena ini terlarang. Sebutkan kebaikannya saja. Ya, sebagaimana ya yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan mencaci, menghardik orang-orang yang sudah meninggal dunia, karena sesungguhnya mereka itu apa? Ya, akan melihat hasil yang dulu mereka perbuat di dunia. Cukuplah itu sebagai balasan yang akan mereka terima. Tidak perlu kita yang masih hidup ini kemudian menyebut-nyebutkan kejelekannya, menghardiknya, mencacinya. Tidak perlu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian di antara etika jenazah dan takziah yang kelima adalah al-istighfar lil mayyit ba'da dafnihi. Al-istighfar lil mayyit ba'da dafnihi. Memintakan ampun bagi si mayit setelah dikuburkannya. Fa'an ibn Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza farigha min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Rawahu Abu Dawud wa sahhahahu Al-Albani. Kenapa kita disuruh untuk memohonkan ampun bagi si mayit setelah dikuburkannya si mayit? Ya. Di sana ada hadis dari Ibnu Umar
Ia berkata bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala selesai dari menguburkan mayit, beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri ya di sekitar kuburan mayit tersebut, wa qala, seraya kemudian bersabda, istaghfiru li akhikum, mintakanlah kalian ampunan untuk saudara kalian ini, yaitu si mayit. Wasalu lahu at-tathbit, dan mohonkanlah kepada Allah untuknya at-tathbit, keteguhan. Fa innahu al-ana yus'al, karena sesungguhnya sekarang ia sedang ditanya. Sedang ditanya oleh malaikat. Ya, dengan 3 pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Ini 3 pertanyaan yang berat. Butuh keteguhan untuk menjawab dengan tepat. Ya, maka hendaknya orang-orang yang hadir dalam prosesi penguburan, ya, setelah mayit ditanam, dikuburkan, setiap masing-masing mereka menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat, berdoa menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan. Kemudian memintakan ampunan bagi si mayit yang telah dikuburkan tadi, dan dimintakan apa? Keteguhan untuk si mayit supaya bisa menjawab ya 3 pertanyaan dari malaikat dengan tepat, dengan benar. Dan ini bermanfaat sekali, ya. Memintakan ampunan untuk si mayit. Dan dari hadis ini pula kita mengetahui bahwa Nabi SAW tidak berdoa kemudian yang lain diam mengamini saja, tidak. Tetapi justru Nabi SAW menyuruh setiap yang hadir di prosesi penguburan tersebut apa? Untuk memintakan ampunan kepada Allah bagi si mayit. Masing-masing berdoa di dalam hati, menghadap kiblat. Sekali lagi menghadap kiblat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bukan menghadap kuburan, ya, menghadap kiblat. Maka tidak mengapa kuburan berada di belakang kita, kita membelakangi kuburan karena kita berdoa menghadap kiblat. Tidak mengapa. Karena ini adalah di antara adab berdoa menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan. Jika kita pas berada di depan kita ini kuburan, maka tidak mengapa, berarti kita tetap menghadap kiblat jika memang kita sedang menghadap kiblat. Namun kuburan berada di depan kita. Namun bagi orang yang berada di sebelah barat kuburan, karena kita berada di Indonesia, sedangkan kiblat kita ke arah barat, maka tidak perlu dia kemudian menghadap kuburan. Ya, adabnya tetap dia menghadap kiblat dan tidak mengapa membelakangi kuburan. Dan sekali lagi, ya, sunnahnya adalah tidak berdoa satu orang kemudian yang lain mengamini, tidak. Namun masing-masing berdoa di dalam hati mereka masing-masing dengan menghadap kiblat, memintakan ampunan untuk si mayit dan memintakan keteguhan untuk si mayit dalam menjawab pertanyaan malaikat. Inilah sunnahnya. Ya. Tidak seperti yang sebagian orang laksanakan, ya. Satu orang berdoa, yang lain mengamini. Ini cuma satu orang yang berdoa, kasihan sekali bagi si mayit. Cuma didoakan oleh satu orang, yang lain hanya mengatakan amin. Coba kalau ada 100 yang hadir, misalkan 100 orang atau bahkan lebih, ya, setiap orang memintakan ampunan kepada Allah untuk si mayit dan memintakan keteguhan kepada Allah untuk si mayit. Kan ini sebuah doa yang banyak. Mudah-mudahan kemudian Allah
menjawab ya doa-doa tersebut atau salah satu dari orang yang berdoa tersebut. Kalau cuma satu orang, yang lain hanya mengamini, terus kemungkinannya bagaimana? Lebih kecil kan daripada jika yang berdoa itu banyak orang. Maka hendaknya kaum muslimin memahami ini dengan baik. Ya, jadi ada tata cara berdoa sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian etika jenazah dan takziah yang keenam adalah yustahabbu muwasatu ahlil mayyit wa sun'ut ta'am lahum. Ya, disunnahkan menghibur keluarga mayit dan membuatkan makanan untuk mereka. Membuatkan makanan untuk keluarga mayit. Kenapa demikian? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum ma yashghaluhum. Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum ma yashghaluhum. Rawahu Abu Dawud wa sahhahahu Al-Albani. Nabi SAW bersabda, isna'u li ali Ja'far. Buatkanlah makanan bagi keluarga Ja'far. Karena sesungguhnya telah datang kepada mereka hal yang membuat mereka sibuk. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Jadi keluarga Ja'far ini tidak membuat makanan kemudian disuguhkan kepada para pentakziah. Tidak. Ya. Yang disyariatkan adalah ya, tetangga-tetangga membuatkan makanan ya. Atau pentakziah boleh juga datang dengan membawa makanan untuk keluarga mayit. Ya, dalam hadis itu adalah keluarga Ja'far. Ya. Dan inilah yang disyariatkan. Inilah sunnahnya. Ya. Karena keluarga mayit ini sedang dirundung kesedihan. Ada hal yang sedang membuat mereka sibuk. Jangan disibukkan lagi dengan membuat makanan yang ini adalah membebani mereka dengan biaya dan seterusnya. Kemudian makanan itu disuguhkan kepada siapa? Para pentakziah. Ya. Baik itu selama 7 hari, 10 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya. Sungguh jika ini ada asal-usulnya dari Nabi Muhammad SAW, niscaya akan ada tuntunannya di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ada syariatnya, ya, akan dikisahkan, ya, ada riwayatnya yang sahih bahwa Nabi mengadakan ini dan itu 7 hari, 10 hari, 40 hari dan seterusnya. Jika ini ada, ya, jika itu sebuah kebaikan yang mendatangkan pahala, masa sih Nabi Muhammad SAW ketika Khadijah meninggal, ya, ketika anaknya Ibrahim meninggal, ketika sahabat-sahabatnya meninggal, ya, baik itu dalam perang Badar, perang Uhud dan yang lainnya, masa sih Nabi sampai lupa untuk tidak mengadakan apa? Hal tersebut jika itu sebuah kebaikan. Yaitu apa? Masak-masak, bikin makanan yang disuguhkan kepada orang-orang yang datang bertakziah. Ya. Seminggu, 10 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya. Tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan tentang itu. Ya. Maka kita tahu ini adalah bukan syariat, bukan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka yang terbaik adalah kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam hal ini. Ya. Bukan malah menyibukkan diri, siapa ahlul mayit ini menyibukkan diri dengan masak-masak dan kemudian membagikannya kepada para pentakziah. Ya. Mereka sedang ditimpa musibah, kemudian dibebani pula
dengan biaya yang besar untuk masak-masak, bikin makanan, kue dan seterusnya. Ini adalah sebuah taklif yang tidak dibenarkan, pembebanan yang tidak dibenarkan. Ya. Sekali lagi, sunnahnya adalah ketika ada yang meninggal dunia, maka yang bikin makanan bukan keluarga mayit, tetapi yang bikin makanan adalah tetangga-tetangganya, ya, atau orang yang datang bertakziah membawakan makanan untuk keluarga mayit. Adapun keluarga mayit, dia tidak perlu bikin makanan tersebut, tidak perlu masak-masak, ya, karena mereka ini sedang dirundung kesedihan, sedang disibukkan oleh kematian salah satu keluarganya tersebut. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian etika yang terakhir, yang ketujuh dari etika jenazah dan takziah, yustahabbu ta'ziyatul musab wa tasbiruhu. Yustahabbu ta'ziyatul musabi wa tasbiruhu. Ya, disunnahkan, ya, bertakziah kepada keluarga mayit, ya, dan menyarankan kepadanya untuk bersabar atas musibah yang melanda saat ini. Jadi kita bertakziah kepada keluarga mayit dan kita membuat mereka supaya bersabar. Wal qawlu lahu, dan juga disunnahkan untuk mengucapkan kepada keluarga mayit, inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Muttafaqun alaih. Kita disunahkan mengucapkan kepada keluarga mayit sebuah ungkapan, inna lillahi ma akhad. Sesungguhnya milik Allah lah apa yang dia ambil. Walahu ma a'ta, dan miliknya jualah apa yang dia beri. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan setiap sesuatu di sisinya sudah ditetapkan ajalnya. Fal tasbir wal tahtasib, maka hendaknya Anda bersabar dan Anda mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diucapkan orang yang bertakziah kepada keluarga mayit. Inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Maka disunnahkan untuk bertakziah kepada keluarga mayit dan sebisa mungkin membuat mereka ini menjadi orang-orang yang bersabar. Ya. Kita nasihatkan kepada mereka supaya bersabar atas musibah yang sedang melanda. Karena sesungguhnya, ya, hanya milik Allah lah. Ya, kita semuanya ini termasuk mayit, sehingga kemudian Allah ambil. Ya, supaya mereka menjadi lebih kuat, bisa bersabar dalam menghadapi musibah yang sedang menimpa mereka. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.